itu ya. Nah ini namanya manusia-manusia yang maaf kalau masih pikirannya selalu kekuasaan, harta dan seterusnya dan seterusnya. Saat ini kita belum membahas hal itu ya, walaupun saya sebetulnya senang sekali kalau membahas sejarah, meriwayat ke belakang, karena kita kaum perempuan muslimah pun mesti paham, mesti ngerti ya, supaya kita juga punya giroh perjuangan itu yang kuat untuk menegakkan Islam pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, sehingga kita nggak ada nyerah lagi kalau aduh ngajakin orang ke taklim ini susah banget ya, udahlah saya mah males, biarin aja lah, kalau dia nggak mau taklim dia saya. Jangan begitu lagi. Kalau riwayat perjuangan dari masa ke masa tentang Islam ini paling tidak kita tahu, kita pahami, maka kita nih menggelora di dada kita. Urusan ngajak orang ke taklim buat kita itu bagian dari perjuangan itu, supaya Islam tetap hidup di muka bumi ini. Urusan nutup aurat itu urusan menolong agama Allah. Allah nggak butuh ditolong, Islam dijaga sampai hari penghabisan oleh Allah. Tapi kita manusia yang diuji. Kalau mau jadi hambanya Allah dikasih dulu ujian nih. Oh iya, ada manusia lain yang nggak suka kalau muslimah nutup aurat. Mau nggak kita berjuang ikhtiar untuk itu? Kita yang dikasih ladang jihad, ladang amal sama Allah. Kalau Islamnya mah nggak akan hancur, direndahkan, jatuh, dijaga sama Allah, insya Allah. Tapi kita yang diberi ladang jihad untuk mengikut di dalam naungan kebaikan Islam itu, diuji sama Allah. Oh iya, kalau ada orang yang nggak paham nih dengan kitab kita, oh orang ini nganggap Islam kayak gini, itu kita yang lagi diuji sama Allah. Kita mau apa gitu? Kalau agama Allah dibegitukan kita mau apa? Kalau aturannya Allah dibegitukan kita mau apa? Soal Islamnya apalagi Allahnya nggak akan berkurang zatnya. Kita berbuat sesuatu, nggak berbuat sesuatu, kita nggak usah sholat juga nggak apa-apa kok. Memang zatnya Allah berkurang kalau kita nggak sholat, Bun? Zatnya Allah berkurang enggak, Bun? Ya enggak lah ya. Zatnya Allah enggak berkurang kalau kita enggak sholat, kalau kita maksiat terus, kalau kita dosa terus, melakukan hal-hal yang kotor. Zat Allah enggak berkurang, kita nih yang hancur ya. Peggy melatih Sukma, bajunya semeter pun tak sampai ya, bahan bajunya semampai alias semeter pun tak sampai. Alhamdulillah hari ini dihijrahkan oleh Allah 4 meter ndak cukup gitu ya, kalau dulu semeter tak sampai. Jadi waktu Peggy melatih Sukma, kain bajunya tuh semeter tak sampai, zatnya Allah mah nggak berkurang, Bun, tetap zat yang maha. Peggy-nya nih yang di mata orang, ya ampun bajunya kayak gitu amat sih gitu ya. Akhirnya orang kalau ketemu saya, yang suka ya suka, yang sebel mah saya doain kamu cepat insaf gitu kan ya, amin. Makanya sekarang dihijrahkan, karena dulu banyak yang ngedoain gitu, Bun ya. Aduh kalau pakai baju mana perutnya kemana-mana, mana punggungnya kemana-mana, mana wah sudah nggak keru-keruan, nggak tahu gimana ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah zatnya nggak berkurang tuh. Kalau Peggy melatih Sukma kayak begitu, Peggy melatih Sukmanya yang dia derajatnya maaf turun ya, turun derajatnya. Dia derajatnya jadi seorang perempuan yang membuka auratnya. Memang sih diam-diam kita kadang senang-senang aja liatnya. Buktinya Bunda nontonin saya terus dulu. Ayo bagi-bagi dosanya, masa saya aja. Oh nggak mau kata Bunda. Lo Bunda nonton seneng, nyala terus TV-nya, mau saya pakai segini, mau saya pakai segini, mau saya ininya kebuka, mau ini, lihat aja terus. Ayo gimana yo. Makanya sinetron itu jadi 7 tahun nggak habis-habis ya. Sinetron saya yang sebelumnya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, habis ditonton melulu sih, padahal bajunya boak-boak sana sini ya. Mana kalau ngomong asal jeplak-jeplak, mana begitu lari ketemu gerhana, Nana loncat ke pangkuannya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, astagfirullahaladzim. Kenapa Bun ditonton? Ya bagi-bagi dosanya Nah ini yang turun derajatnya itu saya ya, dengan perilaku dan kelakuan yang seperti itu. Maka
Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Ya orang saya seneng kok kayak begitu, ya dikasih terus dong sama Allah. Allah kan maha adil. Oh dia seneng nih terkenal kayak begini, tambah terkenal, dikasih sama Allah. Oh ternyata tambah terkenal, pacarnya tambah banyak ya. Oh dia pengennya kayak begini, dikasih lagi, dikejar-kejar tuh sama cowok-cowok ya. Makin GR-GR apa gitu kan ya. Allah nggak akan rubah bun, kan Allah udah bilang Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum tuh nggak merubahnya dulu sendiri gitu. Ini maknanya apa? Maknanya sudah jatuh ketentuan Allah bahwa manusia itu hidup mesti pakai ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari qadarullah. Ikhtiar itu bagian dari ketentuannya Allah. Kadang kita suka bingung, jadi yang bikin berubah tuh ikhtiar kita apa ketentuan Allah? Ikhtiar kita itu ketentuannya Allah. Manusia mesti ikhtiar, maka ada tadi surah Ar-Ra'd ayat 11. Kita emang disuruh ikhtiar sama Allah gitu. Nah ikhtiar kita ini yang akan merubah keadaan kita. Maksudnya gimana? Saya insya Allah ikhtiar nutup aurat ya, belajar lagi Quran, dekat lagi dengan orang-orang soleh, saum, tahajud, apa ikhtiar, pokoknya intinya ikhtiar. Udah gitu jangan pas-pasan bun. Yang penting kan sholat 5 waktu. Saya kan misalnya gini, saya kan dulunya nggak sholat, sekarang saya udah sholat loh, sholat 5 waktu. Jangan merasa cukup pas-pasan. Yang penting tadinya nggak sholat, sekarang sholat 5 waktu. Jangan bun, tadinya nggak sholat, sekarang sholat 5 waktu, tambah pakai rawatib, tambah duhanya, tambah tahajudnya, tambah sholat tobatnya. Setiap ada hajat sholat, tiap hari kan kita punya hajat, maka sholat hajat tuh terus saja. Ini tiap hari kita punya hajat kok. Saya datang ke sini juga, duh pingin banget nih minum es teh manis misalnya gitu kan ya. Itu kan hajatnya, kita kan punya hajat. Yang mendatangkan es teh manis itu tadi atau yang datangkan air putih adik-adik kita, tapi kan air ini punya Allah. Adik-adik kita tadi yang nyiptakan Allah. Dia dari belakang ke sini jalan nggak kesandung, gelasnya nggak jatuh, nggak nimpa kepala bunda, kan Allah yang takdirkan. Semuanya ini terikat dengan ketentuannya Allah. Bukan cuma karena kita sendiri ambil botol jalan bawa pakai ini taruh meja balik lagi. Kita hidup disuruh Allah ya tafakkarun, merenung, berpikir, banyak-banyak mikir. Kalau kita nggak sengaja melakukan perenungan pemikiran, kayak barusan jalan dari belakang bawa botol sama gelas, nyampe di sini taruh balik, kita ngerasa ya udah normal-normal aja ikhtiar kita. Nggak ada bu, normal-normal aja ikhtiar kita. La haula wala quwata illa billah. Mana ada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Kalau Allah mau dari belakang bawa botol sama gelas ini, di tengah-tengah gubrak, gelasnya jatuh, pecah, pecahannya nusuk kaki, bisa apa enggak? Bisa. Jadi kalau Allah selamatkan, alhamdulillah ala kulli hal ya. Nah ini yang disebut kita mesti merubah. Kita ikhtiar ngerubah diri kita dulu. Kemarin-kemarin nggak pernah mikirin yang gitu-gitu, sekarang kita merenung, naik tangga bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, turun tangga alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Naik mobil, di dalam mobil, mobilnya nyampe ya bun. Naik mobil tuh ngeri loh. Zaman sekarang mobil tuh semua pakai kunci otomatis loh. Itu kalau kunci ngejetrek otomatisnya macet, nggak bisa keluar dari dalam mobil. Ini semua pertolongannya Allah. Kita cuma ngerasa naik mobil, cekrek, beret, nutup kunci semuanya, cekrek, beret, kebuka lagi semuanya. Itu kalau macet, macet itu namanya sistem otomatis. Terus kita diem, kekurung di mobil gitu. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dalik. Mobil tuh bisa ngeri bun. Pisau, coba apa nggak ngeri? Bunda mau jalan-jalan sak Solo, mana-mana toko sana sini orang jual pisau bebas loh. Di mana-mana ada loh orang jual pisau. Nggak pernah tuh kita mikirkan kengerian kita. Gimana itu pisau dijual bebas di mana-mana kayak begitu? Itu Allah yang nolong, Allah yang setting keadaan manusia mayoritas pakai pisau buat masak, motong daging, motong tali. Kalau pisaunya mah bun mau dipakai nublesin orang satu-satu bisa apa enggak?
Bisa. Jadi hidup ini nggak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kayak gini-gini nggak akan masuk ini di kepala kita kalau kita nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak tadabbur, nggak sering-sering tafakur. Tafakur ini waktu terbaik untuk melatihnya adalah pada qiyamul lail. Maka qiyamul lail ini menjadi kunci salah satunya dari hijrah kita. Mesti rutin melakukan qiyamul lail agar punya waktu untuk tafakur, muhasabah, berfikir, merenung, merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga nanti sikap itu terbawa terus dalam kehidupan sehari-hari. Bawa gelas, taruh di sini, selamat, alhamdulillah. Hati kita ini rasa syukurnya sama Allah ini beneran dari hati. Ini hidup kalau udah gini nikmat. Turun tangga aja kita bersyukurnya sama Allah. Ini loh hidup yang disebut cukup dengan Allah. Urusan turun naik tangga bisa selamat aja, hati kita ini nyangkut ke Allah. Padahal manusia ini seringnya dapat mobil baru udah nyangkut hatinya ke Allah. Aku dapat mobil dari Allah, alhamdulillah, gitu ya. Kalau soal naik turun tangga mah ya lewat-lewat aja sehari-hari. Nah kata Nabi, kalau yang kecil nggak bersyukur ya nggak bisa mensyukuri yang besar. Nah ini kita mesti latihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kok jadi panjang kemana-mana ya Bun ya. Padahal tadi lagi bahasnya tentang hijrah. Jadi sekali lagi Bun, insya Allah hijrah ini dilakukan terus menerus sepanjang hidup kita. Jadi saya nggak bisa disebut sudah hijrah. Saya ini sedang hijrah. Kita ini semua sedang selalu berhijrah. Masalahnya ada yang serius, ada yang sedang-sedang aja, ada yang belum serius, ada yang masih main-main. Tapi kalau soal hijrah, kita nih hijrah terus. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kita nih hijrah terus. Kenapa kok hijrah terus? Sekali lagi maknanya hijrah kalau dari bahasa, secara bahasa hijrah artinya meninggalkan, ada yang ditinggal. Jadi kalau dalam arti bahasa saja otomatis kita semua ini tiap hari hijrah melulu apa enggak? Hijrah, banyak yang ditinggalkan, dari rumah lama ke rumah baru ya, kemudian dari sekolah lama ke sekolah baru, dari rumah nyampe ke masjid. Kalau sekedar arti bahasanya meninggalkan. Tapi kita ingin tahu makna secara agama. Makna secara agama kata Nabi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah yaitu orang yang selalu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau bahasanya, secara tata bahasanya hijrah artinya hanya meninggalkan. Tapi Nabi menjelaskan kepada kita apa sih yang mesti ditinggal. Yang mesti ditinggal adalah larangan-larangan Allah. Maka tadi kata Nabi, ini berlaku sampai hari kiamat. Hijrah ini sampai hari kiamat. Untuk meninggalkan larangannya Allah, pindah kepada perintahnya Allah, itulah yang disebut taubat. Taubat, minta ampun kita sama Allah, pindah kepada aturannya Allah. Dan ini bisa terjadi dalam skala keadaan yang besar, bisa rutinitas sehari-hari. Keadaan besar nih misalnya apa? Oh tadinya memang hidupnya mabok-mabokan terus gitu. Ini kan hal yang besar nih, duit sampai habis, uang orang tua suka dicolongin gitu segala macam ya. Maka hijrah, tinggalkan keadaan itu, pindah kepada aturannya Allah, belajar Quran, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan para santri, kumpul dengan pembelajar agama, berjuang terus, ikut serta dalam perjuangan agama Allah ya. Itu hijrah, meninggalkan kemudian pindah pada keadaan yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Jadi sekali lagi Bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, keadaan tadi itu disebut sebagai taubat ya. Pergi, stop sudah, apa yang Allah tidak suka kita tinggalkan. Maka hijrah sama taubat nggak bisa dipisah, nggak bisa dipisah, dia satu kesatuan. Taubat yang terus menerus itulah hijrah. Taubat yang terus menerus itulah hijrah.
Dia tadinya mabok, terus berhenti maboknya, kemudian dia nggak mabok lagi, itu hijrah. Setelah dia nggak mabok lagi, cukup apa enggak? Nggak cukup, dia mesti sholat. Setelah sholat, cukup nggak cukup, dia mesti baca Quran. Udah sholat sama baca Quran, cukup nggak cukup, dia mesti belajar untuk saum. Setelah itu semua cukup nggak cukup, dia mesti zakat, mesti sedekah. Setelah itu cukup nggak cukup, masih ada kewajiban dakwah. Setelah itu cukup nggak cukup, wah masih terus. Nah ini kan hijrah terus bergerak, terus pindah. Mengapa hijrah itu terkait sekali dengan taubat? Pertama, hijrah itu kata Nabi meninggalkan yang dilarang kepada perintah, maka itu artinya taubat. Kedua, kenapa sih Bun hijrah itu terkait terus dengan taubat? Karena masih selalu ada setan. Nih contohnya, udah nih Bun, udah nutup aurat nih, udah rapi insya Allah, jilbabnya panjang, rambutnya ditutup, udah deh pokoknya alhamdulillah gamisnya udah panjang. Setan mah nggak pernah berhenti Bun. Pagi-pagi nih udah berdoa, udah mau berangkat, mau pakai baju, buka lemari. Begitu buka lemari langsung kita mikir, hari ini aku cocoknya pakai yang bunga-bunga, apa yang kotak-kotak, apa yang garis-garis, apa warna merah, apa kuning, apa hijau. Akhirnya pakai warna merah, kayaknya salah, ganti lagi. Pakai warna kuning kurang cocok, ganti lagi. Nanti begitu udah cocok kita bingung, tasnya warna apa, jamnya yang mana, kos kakinya apa, oh belum punya. Papa gimana sih mama kok uang belanjanya kurang, jadi mama belum punya nih, baru punya warna merah, kuning, hijau, biru, coklat, abu-abunya belum punya, gitu ya. Ini setan. Kita udah nutup aurat loh, udah rapi loh nutup auratnya. Makanya kata Nabi hijrah tuh sampai hari kiamat, dirangkaikan dengan tobat. Udah nutup aurat rapi aja masih kayak begitu. Oh hijrah, alhamdulillah diizinkan Allah boleh dakwah, nyampaikan pengalaman, nyampaikan pemahaman kepada halayak ramai ya. Memang kita diminta balighul ani walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nih Bun, namanya setan mah nanti datang ke masjid Kalitan bukan karena niat nyampaikan yang hanya satu ayat itu, tapi setan udah masuk apa nih, kalau saya datang ke Kalitan ke Solo nih pasti jamaahnya banyak nih ya, yang nungguin 200 orang nih. Pegi kalau datang jamaahnya 200 orang yang nunggu, kadang 300, kadang 400, kadang 500. Yang disenengin lihat jamaah banyak gitu loh, bukan fokusnya nih mesti nyampaikan kalimatnya Allah. Ini setan, padahal udah hijrah, udah nutup aurat rapet, udah dakwah. Itu kenapa Nabi selalu mengingatkan bahwa hijrah sama taubat mesti terus menerus jadi satu kesatuan. Karena memang sekali lagi hijrah itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, artinya mesti kita lakukan terus menerus sampai nyawa dicabut. Mesti gitu apa enggak Bun? Mesti gitu. Masa kita cita-citanya saya tahun ini pokoknya mau berjuang menjalankan perintah Allah, tapi tahun depan saya libur dulu, tahun depan saya mau maksiat aja dulu. Ya kan nggak bisa ya Bun ya, nggak bisa. Kita mesti berjuang terus meninggalkan larangan Allah untuk pindah pada perintah Allah, itu terus menerus. Maka sekali lagi hijrah tidak pernah terputus sampai hari penghabisan. Yang kedua tadi, selalu ada setan. Kita mesti kenal sama setan. Enggak apa-apa kenal, orang sama-sama ciptaannya Allah kok. Makin kita kenal, makin kita tahu kelakuannya setan, makin kita pengen ngelawan, menghindarinya. Kita makan gampang Bun kenal sama setan. Bunda nonton sinetron, buka TV nih 2 jam, waduh seru banget. Yang ini nih bentar lagi nih pasti nih, aduh kesian nih, wah pokoknya seru banget ya. Selesai sinetron nih Bun, wudhu, buka Quran 2 halaman, ngantuk. Masa nggak kenal sama setan? Itu setan ya, emang begitu kelakuannya setan. Makanya kita mesti kenal. Terus kita bingung, Ustadz kenapa ya saya kalau nonton sinetron 2 jam kuat, kalau baca Quran 2 halaman ngantuk gitu ya. Iya Bun, namanya juga setan.
Justru itu kita kenalan sama setan tuh itu. Kalau yang sinetron, kalau yang konser-konser, kalau yang acara yang gumbrang gitu kan ya, mau 2 jam kek, mau 3 jam kek ya, konser musik nih, lagu terakhir lagi gitu kan ya penontonnya. Kalau Ustadz lagi ceramah, yang terakhir, iya Ustadz bukan dari tadi nggak selesai gitu ya. Yang terakhir ibu-ibu, alhamdulillah akhirnya nyampe juga di ujung. Kalau konser lagi gitu kan, itu setan ya. Kita kenalan sama setan. Nah, kalau kita ngaji dekat dengan alim ulama, kita sering qiyamul lail, banyak-banyak tafakur, muhasabah, makin kenal kita sama setan, makin kita semangat untuk ngelawannya. Begitu baca Quran 2 halaman ngantuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ternyata masih ngantuk juga, bangun, wudhu, masih ngantuk juga, sholat, dah tegakkan sholat, minta tolong sama Allah, tolong ya Allah lindungi hamba ya Allah gitu ya. Tidur juga, ya udah qadarullah, yang penting kita berjuang gitu. Bun, perjuangannya ini kan dicatat sama malaikat. Tapi kalau 2 halaman kelak tidur, astagfirullahaladzim, ngantuk ya, tutup tidur aja dah, ya nggak ada perjuangannya ya. Kalah kita sama setan. Kalau hari-hari kita terbiasa begitu kelakuannya, kita lama-lama, setan tuh lama-lama ngumpul. Jadi nanti maaf, nutup aurat ya nutup aurat, maksiat ya maksiat, sholat ya sholat, maksiat jalan terus gitu. Tapi kalau kita melawan, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Allah tadi Ar-Ra'd 13 ayat 11, nanti Allah yang rubah gitu. Saya mah cuma merubah tutup aurat, belajar lagi, nggak mimpi Bun. Ya Allah, mau dakwah keliling-keliling seluruh Indonesia, berbagai negara, bicara, menyampaikan. Ya Allah Bun, roknya segini dulu, astagfirullah. Waktu hijrah yang saya udah kehabisan energi mikirkan bagaimana caranya nutup aurat yang benar. Gara-gara nutup aurat kehilangan kontrak, kehilangan pekerjaan, kehilangan status jabatan ini itu macam-macam di internasional. Itu energi saya udah habis tuh mikirin begituan. Suruh mikir saya mau dakwah, ya Allah nggak kepikiran Bun, nggak berani mikir ya. Mikirkan itu aja energi udah terkuras, penghasilan anjlok kan gitu ya. Teman-teman kayaknya jadi jauh, itu energi kita udah habis ke situ.